Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mereview, menguji coba, membandingkan berbagai macam tipe skema dalam ujian madrasah ya. Yang pertama adalah di e-learning, kita gunain e-learning madrasah yang dirilis oleh Kemenak. Ini saya udah gunakan versi yang terbaru 4.5.1. Ada begitu banyak kemajuan yang sudah dilakukan, nanti akan kita cek apa saja. Yang kedua, kita akan bandingin dengan Moodle ya, suatu LMS yang sudah banyak dipakai oleh berbagai macam institusi pendidikan. Yang ketiga ya yang kami buat sendiri ya, kita akan review semuanya. Nah, yang pertama adalah, untuk menggunakan e-learning madrasah itu kan ada 2 cara ya. Cara yang pertama adalah mengonline-kan dan yang kedua offline. Nah, ini saya gunakan sistemnya offline. Untuk yang offline silakan gunakan localhost /28094 ya. Itu untuk membuka e-learning-nya. Nah, kemudian masukkan username dan password-nya. Ya, sekarang kita sudah login ke dalam e-learning. Saya akan coba ngecek apakah ini benar versi terbaru ya. Ini versi terbaru 45.1 ya, sama. Kemudian, cara yang pertama, kita lihat dulu ya, apa sih perbedaannya dengan Moodle gitu. Jadi kalau caranya di dalam e-learning itu kita gunakan manajemen user dulu, kita masukin data guru dulu, kita tambah data, misalnya ini saya masukkan ya. Ya, ini nama guru, kemudian passwordnya, kemudian ini kita pilih jenis kelaminnya, tanggal lahirnya, saya cocokkan dulu ya. Kemudian setelah itu pilih pendidikan terakhir, nomor WA guru ini opsional, kalau sudah kita simpan data. Ya, yang kita gunakan adalah NUPTK atau NIK untuk bisa login ke akun guru. Sedangkan untuk mata pelajarannya itu sebenarnya ada di master data di mata pelajaran ya. Sebenarnya ada di sini, kita bisa ngelakuin penambahan data atau menggunakan default yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya dengan yang Moodle. Kalau Moodle, pertama kita login dulu ke sini gitu. Kita login. Nah, kalau di Moodle bedanya ya, konsepnya bukan gurunya terlebih dahulu, tetapi mata pelajarannya. Kalau di sini yang menyiapkan mata pelajaran, jadi kalau ini kita nggak bisa kayak di apa namanya kayak di RDM di mana setiap guru itu langsung kita pasangkan dia pelajarannya apa nggak bisa ya, tetapi nanti guru yang akan meng-create sendiri kelasnya gitu. Nah, di dalam Moodle ini bentuknya Moodle ya. Pertama yang bisa kita lakukan di set administration, kemudian kita akan buat course-nya dulu. Course itu ya kayak semacam mata pelajaran ya. Kita buat course-nya dulu, baru nanti kita masuk ke dalam siapa yang buatin gurunya gitu. Ini kita buat course-nya, manage course and categories. Kemudian kita include di sini, kita buat kategorinya misalnya mau kelas 10, kelas 12 gitu ya. Nah, ini kita kemudian kita bisa masukin, kita klik dulu di sini biar nanti yang aktif adalah yang mapel ya, bukan miscellaneous-nya. Kemudian kita create new course. Nah, nanti kita bisa tambahkan misalnya dia sekarang pelajaran akidah gitu ya. Kita masukin di sini akidah kelas 12 gitu. Kita singkat misalnya AK12. Nah, ini kemudian kita ngelakuin berbagai macam item terkait dengan si pelajaran ini ya. Misalnya di course format kita topiknya kita ganti menjadi satu gitu. Ini nanti yang muncul cuma satu gitu. Terus kita save and display dulu. Nah, ini artinya kita bikin mata pelajarannya ya. Kalau e-learning tentu saja mata pelajarannya memang sudah di-create sendiri ya, sudah ditentukan. Sedangkan kalau Moodle karena dia sifatnya adalah global, maka ya course-nya dulu yang dibuat gitu. Nah, kalau ini ya sudah terbuat course-nya, baru kita bisa masukin enroll user. Nanti kita bisa pilih apakah dia sebagai teacher ataukah dia sebagai student gitu ya. Jadi konsepnya adalah si admin itu membuat course-nya dulu,
kemudian nanti si guru tinggal masuk menggunakan akunnya si guru tersebut gitu ya. Nanti dia tinggal masuk gitu. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan si akun gurunya gitu ya. Kita pertama ini dulu ya, saya copy dulu NUPTK-nya, kemudian saya logout, kemudian kita login menggunakan akun si guru tadi. Nah, ini teacher ya. Di sini kita bisa lihat ini sudah modulnya si teacher. Ini bentuknya seperti ini ya. Sudah banyak perbaikan yang dilakukan. Kita masuk ke ini ya, kita buat ruang kelas baru ya. Kita klik buat ruang kelas baru. Kita misalnya kelas 12, rombel A, nama kelas misalnya akidah 12, deskripsi akidah akhlak untuk kelas 12, mata pelajarannya. Nah, ini kita bisa pilih lagi agendanya. Nah, ini tadi kayak yang tadi kita topiknya tadi ya. Misalnya di sini 1 gitu, kita buat kelas. Nah, nantinya guru itu bisa membuat segala materi pelajaran di sini. Ini juga ya. Jadi kalau di dalam e-learning itu guru yang meng-create item-itemnya. Sedangkan kalau di dalam Moodle itu bisa guru, bisa admin. Jadi lebih ya kalau dari pandangan pribadi saya ini lebih mudah dari sisi si Moodle. Kenapa? Karena Moodle apabila gurunya tidak berhalangan, maka bisa digantikan oleh si admin untuk menyusun berbagai macam itemnya. Jadi secara langsung itu bisa. Tapi kalau untuk yang e-learning itu harus satu persatu gitu, harus satu persatu memasukkan ke dalam meng-create item-item yang ada di dalam e-learningnya gitu. Nah, itu adalah kondisinya. Pada video berikutnya kita akan membahas mengenai item yang terkait dengan ujian. Nah, sekarang kan kita sedang mau menghadapi ujian. Nah, kita akan lihat bagaimana sih perbedaan antara pembuatan ujian menggunakan e-learning, Moodle, dan juga yang sistem yang kita buat sendiri. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.